Halo, ini dengan Buce. Saya bersama dengan Prof. Ratri. Terus belum Ratri, prof, belum prof, belum belum. Prof ya, Ratri ya. Kamu dosen ya? Saat ini Saya dosen. mengajar di Jakarta, di STIA LAN Jakarta, dan juga saya mengajar di sini part time di Loyola University Chicago. Oh, sekarang kamu ngajar di Loyola University Chicago. Ya. Bagian apa? Bagian apa? Political Science, Hah? Political Political Science. Science ya. Ya. Nah, saya tadi sempat melihat kamu punya presentasi yang luar biasa. Nah, kita akan mau berbincang-bincang nih Makasih. dengan prediksi kita, karena kita kan ada di Amerika ya. Prediksi kamu kira-kira melihat situasi politik di saat ini, kira-kira bagaimana? Ini kan saat ini kita bisa ceritakan enggak yang state yang menentukan untuk pemenang ini siapa nih? Menurut kamu gimana? Saya kira terima kasih kesempatannya Mas, kok Mas ya, Buce ya. Saya kira untuk prediksi, saya nggak berani sebenarnya untuk prediksi ya, karena masih hasil itu ditentukan pada saat turnout. Jadi polling dan prediksi political pundits dan lain sebagainya itu bisa jadi pertimbangan, terutama untuk yang voters yang undecided. Tapi buat saya sendiri sebagai yang mengamati, saya belum berani ngomong apa-apa. Ada toss up states namanya atau yang jadi battleground state, terutama di Michigan, Wisconsin dan Florida. Michigan, Kalau kita Wisconsin, melihat, dan Florida. Tiga. ya, ya, itu sangat-sangat menentukan dan kita bisa lihat bagaimana fokus kampanye kedua calon presiden ke Midwest, Upper Midwest States yaitu Michigan dan Wisconsin dan Pennsylvania ya. Tapi Pennsylvania kayaknya sudah leaningnya ke Demokrat nih kayaknya ya. Tapi untuk Florida ini betul-betul ketat ini. Saya kira itu akan sangat menentukan. Oh gitu. Bisa kamu gambarkan dari electoral vote Michigan, Wisconsin itu berapa? Michigan berapa electoral vote? Saya tengok dulu ini ya, data saya takut ngomongnya salah. Ya. Oke, saya Michigan, lihat. Michigan, Wisconsin, Mhm. Pennsylvania. Ya, Masing-masing berapa electoral vote nih? oke. Kata Untuk 55. elektoral Wisconsin itu ada sekitar 10. Kalau Michigan itu 17. Florida ini yang 27. Nah, ini betul-betul yang diperebutkan. Dan Florida secara sejarah kan memang mereka lebih banyak ke Republikan ya. Ya. Tapi kecenderungan perubahan demografi yang tadi kita perhitungkan pada saat webinar tadi yang saya ikuti dan Bu Cia ikuti, itu mungkin ada perubahan di sana, tapi kita nggak tahu. Oke. Jadi ini, oke, sebentar. Electoral vote-nya kita di California ini 55. Kalau Ya, di mana itu 17 itu di mana? Di Michigan. iya. Sebentar. Di Wisconsin 10, 17 di Michigan. Ya. Michigan 17 itu berapa penduduknya dibanding dengan California? Oh, saya nggak tahu pasti ya berapa komposisi penduduknya Michigan ataupun Wisconsin dibandingkan California, tapi yang jelas kan states dengan penduduk yang paling banyak itu adanya di California dan kota yang paling banyak penduduknya itu di Los Angeles, kedua New York City dan baru diikuti oleh Chicago. Jadi saya kira vote electoral college yang sangat dibutuhkan oleh kedua presiden kalau sudah mengambil California nih mereka California dan Florida Texas itu sudah resep kemenangan. Harusnya. Harusnya, tapi ternyata kan tidak seperti itu. Ya. Seperti apa sih namanya state yang sudah aman buat yang warnanya merah atau Republikan yang cenderung ke Trump itu belum bisa memenuhi threshold 270 electoral college. Masa? Sedangkan kalau Biden, kalau ini sekali lagi prediksi, saya nggak berani bilang ya atau enggak, Ya. tapi kecenderungannya yang ke Biden, loyalis state yang loyalis ke Biden itu bisa mencapai angka 213, tapi belum cukup untuk dia melampaui threshold. Nanti di turnout yang kita bisa lihat. Maksud kamu 213, kan ini harusnya berapa? 540. 538 538. total, total electoral college ya, kalau Jadi di kalau jumlah separuhnya semuanya. 538 berapa? 219 ya? 269 ya. Huh? Kalau dibagi dua, 269 kalau No, nggak salah. 538 kan? 538, ya. Jadi bagi dua lah, pokoknya bagi 279. dua, di atas 270,
mereka bisa dinyatakan sebagai decisive Ya, menang. 269 kan tengah-tengah, 270 Ya, di atas. nah di Jadi atas. yang sekarang udah secure 219 dari Demokrat ini. Ini yang pasti kayaknya akan Demokrat begitu. Kira-kira menurut perhitungan dari New York Times ya per 31 Oktober sudah lebih dari 230-an kayaknya bisa jadi Biden yang menang. Hasil. Sedangkan Trump sendiri itu kurang dari jumlah itu. Oh, makanya ini tidak Trump tidak ke LA, si apa Kamala Harris juga tidak ke LA, Biden juga tidak ke LA. Saya Mm. pikir kenapa ini kan gede banget kok tidak ada yang kampanye ke sini. Kamala Harris the last terakhir hanya Zoom. Saya ada ikut juga, saya diundang untuk ikut dengan Oh Zoom gitu. Kamala Harris. Ya, tapi tidak apa. Saya heran kenapa? Oh, karena kita tidak menentukan, yang menentukan malah 3 state itu ya, malah Pennsylvania, Mm. Michigan, dengan Wisconsin. Dengan Wisconsin. Dan ada juga yang mungkin dari kubu Trump ya, yang sebenarnya Nebraska dan Nevada itu kan Republikan. Ya, Tapi mungkin tim kampanye mereka melihat ada kemungkinan leaning ya, jadi birunya biru muda nih. oh, Itu takutnya pergi suaranya ke Biden sehingga panic mode mereka saya lihat mereka pergi ke Nevada dan juga Nebraska untuk memperebutkan suara atau mempertahankan suara mereka. Dan juga saya kira Arizona juga begitu. Jadi Nevada. untuk yang udah jelas-jelas saja mereka nggak mau gitu. Tapi yang toss up itu yang mereka perjuangkan. Oke, sebentar, yang kamu bilang apa? Nevada, Nebraska, Arizona. Mm-mm. Nevada itu termasuk Las Vegas dong. Ya. Kalau Nevada saya cuma tahunya Las Vegas karena kita sering ke sana. Jadi saya bisa melihat politik apa situasi situasi politik di sana ya. Iya, itu Nanti bermain ekonomi, uang, ekonomi dan berapa banyak investasi. ya, eh, ya. itu ini terakhir ini kemarin saya ke sana, saudara saya bilang, wah banyak orang dari California pindah ke Las Vegas Hmm. Nah, karena itu ada ya. good point. Ya, Ya. nah saya heran, lah kenapa? Ya nih kita sekarang rumah apa katanya rent sekarang naik kok. Kenapa dek? Ya naik kok sekarang karena dari California pada pindah ke Las Vegas karena Dodge apa mereka lagi bangun stadium. Ada Hmm. stadium apa gitu loh. Saya kan nggak ngikuti sport. Ada grup sport yang pindah ke Las Vegas diikuti oleh fansnya ke sana. Katanya begitu. Jadi saya nggak tahu kalau itu pengaruh politik bukan, tapi pindah ke sana katanya. Ya, so far itu yang terjadi. Mungkin para dealer-dealer ini kan ada banyak dari, saya lihat dari Ethiopia, dari itu ASEAN country, mungkin vote pada Biden, tapi pemilik-pemilik kasino barangkali vote pada Trump, barangkali begitu. Ya. Nah, kebanyakan yang mana nih? Dealernya apa pemilik kasino? Gitu. Berapa banyak mereka itunya Nah, populasinya. ya, apa mungkin perpindahan orang-orang ke sana juga mempengaruhi karena perpindahan dari California nih, tapi ya sport apa fansnya itu pindah ke sana gitu. Saya kira itu sangat apa namanya analisis Bucce sendiri itu berdasar sekali karena beberapa research center yang saya pelajari faktor demografi itu termasuk dalam fundamentals ya hal yang tidak apa namanya yang tidak terlalu diperhatikan tapi menentukan. Ya, Seperti saya dapat informasi di San Bernardino terutama di California kan ya San Bernardino itu eh, banyak banyak orang-orang muda yang memutuskan untuk mungkin karena terlalu mahal pajaknya dan mereka memutuskan untuk pergi ke tempat lain. Di Chicago saya perhatikan juga terutama masa pandemi ini dan teks yang sedemikian besarnya terutama untuk yang apa namanya property tax gitu dan segala macam tax yang ternyata dikorup-korup juga ini sama pemerintahan di Chicago itu membuat mereka kesel dan mereka merasa mungkin tidak ada impian-impian mereka itu tidak tercapai saat ini mereka lebih baik ke daerah-daerah seperti state di Georgia misalnya itu ada kemungkinan merubah konstelasi atau political map voters yang ada di daerah-daerah yang tadinya banyak dihuni oleh Republikan. gitu ya. Kemungkinan itu merugikan karena misalnya ya kalau orang-orang California yang banyak Demokrat
pada pindah ke Las Vegas, ke Nevada, bisa merubah situasi politik di Nevada begitu. Bisa juga. Saya sendiri kaget. Ini kemarin saya berbicara dengan apa namanya uh, siapa namanya salah satu orang Indonesia yang saya kenal. Saya nggak usah sebutkan ya. Beliau mengirimkan foto pada saya bahwa di kota San Bernardino sendiri yang tidak pernah kelihatan mereka pendukung Trump, mereka kelihatan jelas mereka pawai, walaupun pawainya itu bisa tergolong pawainya peaceful ya, tapi dengan segala macam atribut mereka yang memperlihatkan putihnya mereka dan apa membela Trump sedemikian rupa itu kelihatan, dan menurut beliau tidak pernah kejadian seumur hidup beliau tinggal, dia sudah jadi warga negara Amerika, seumur hidup beliau tinggal tidak pernah ada gejala-gejala yang menampakkan bahwa white supremacist itu ternyata seberani itu. Itu fenomena baru. Begini, Itu saya benar apa enggak tuh? ya, saya dikirimin masalahnya invitation. Ini ada teman saya namanya Leonci, ini orangnya suka iseng. Dia kirimin, jadi ini ada Korean for Trump, Filipino for Trump, Asian, bukan Amerika. Nggak tahu, mungkin yang ngadain mereka, terus mungkin di backup sama orang white juga, gue nggak tahu. Karena saya nggak hadir, tapi saya tahu mereka ada pawai namanya Karavan. Even hari Sabtu kemarin, ini hari apa? Hari Minggu ya? Mungkin hari ini. Jadi ada Indonesian American for Trump. Kemarin saya ada interview mereka. Wow. Si Anton Sihotan, dia buat yang baju-baju kos American Indonesian American for Trump. Dia kasih saya kalau mereka akan ada pawai khusus hari ini. Jadi khusus Indonesian American, dia bikin topinya juga Indonesian American for Trump or Woman for Trump begitu. Nah, yang saya tahu memang di San Bernardino banyak teman-teman kita, masyarakat kita dari gereja Advent, banyak orang Batak dan banyak orang Manado. Dan yang saya lihat ada kecenderungan dari masyarakat Advent yang mungkin yang dari orang Batak ya, karena beberapa yang saya ketemu mereka adalah mereka mensupport Presiden Trump. Jadi itu adalah kondisi masyarakat kita di sana gitu loh. So I was surprised bahwa seperti itu, dan karena katanya ada for some reason mereka mengangkat isu bahwa karena Trump mensupport abortion gitu loh. Abortion. Nah, Tidak mensupport. Ya, abolish, maksudnya untuk menghilangkan Ya. aborsi, bukan mensupport ya. Jadi, menurut kamu sendiri bagaimana? Apakah memang menurut kamu analisa? Kalau setahu saya sih dari tipikal Trump yang ceweknya begitu banyak apa gitu, I don't think care orang aborsi apa enggak, atau orang care apa gitu. Kayaknya nggak mikirin ya. Kayaknya nggak mikirin kayak gitu deh. Even bukan di tema 2 kali debat, tidak satu kali pun dimention masalah aborsi lah, masalah ini. Tapi lucunya itu malah diangkat dari bawah. Dari pendapat kamu gimana? Saya kira saya mau merespon yang pertama dulu nih, masalah evangelical Ya, Christian ya, yang merupakan pendukung loyal Trump itu, dan Republikan mereka rata-rata kan, dan biasanya putih kecenderungannya, karena memang itu mendominasi mungkin hampir 80% orang-orang di Partai Republikan itu mereka adalah putih, evangelical, dan mereka hardcore pendukung Trump. Saya surprise juga setelah Buce mengatakan bahwa Indonesia Advent mereka pro Trump. Itu menarik untuk distudi tuh. Itu pertama tuh. Eh, Kedua, mengenai sepertinya Trump kok kayaknya tidak terlalu apa sih namanya mengentertain ide aborsi karena dia memang Republikan. Saya kira, dan dia tidak perlu juga menyampaikan itu karena saya pikir pengaman-pengaman di sekitarnya dari partainya sendiri sudah kelihatan bahwa Republikan itu tidak mendukung hal-hal yang menuju ke arah uh, uh, apa itu namanya pro-choice ya. Mereka adalah pro-life. Dengan menempatkan Supreme Court Justice seperti yang konservatif Amy Coney Barrett, itu tidak perlu Trump itu mengkampanyekan anti aborsi dengan melihat bahwa Supreme Court yang akan sepanjang umur yang masih tersisa dari Amy Coney Barrett yang
sekarang baru 48 ya, Buce ya. Itu Lama itu sangat segala macam kebijakan yang bersifat mungkin mengganggu kepentingan masyarakat Protestan atau dalam hal ini adalah Indonesia Advent itu akan diselamatkan oleh Supreme Court ini dan turnover nanti seandainya memang terjadi yang menang masih kubu Trump, walaupun Trump sendiri itu saya tidak yakin beliau punya ideologi ya. Orang tadinya dia adalah registered Demokrat kok, terus kepentingan untuk pemilihan dia kemudian bisa berganti begitu aja. Saya kira apa yang dilakukan Trump tidak ada hubungannya dengan apa yang apa yang diperjuangkan oleh Republikan. Trump adalah Trump, oleh karena itu dia menarik. Itu menurut saya. ya. Sebenarnya sih kalau saya ya, kalau menurut aku nggak tahu menurut kamu gimana. Kalau saya melihatnya ini bukan karena mereka pilih Trump atau bagaimana, tapi karena mereka memang tradisionally adalah Republikan. Karena tradisionally memang gereja-gereja apa termasuk evangelika, saya evangelikal gereja, jadi saya tahu benar pemikiran teman-teman saya dan para pastor dan para pendeta, dan saya juga di PKS, Badan Kerjasama Gereja-Gereja, saya di situ pengurus dan ketua panitia Natal 108 gereja Indonesia di California. Kita 108 gereja Indonesia Banyak sekali itu. di LA, ya banyak ya. Nah, saya tahu memang adalah traditionally Republikan. I Nah, see. pertanyaannya, andai kan Trump bukan run daripada Republikan, tapi run pada Demokrat. Nah, wah itu saya kira akan pelurunya banyak banget, gitu loh. Kalau kalau apa, Bu Cek? Coba. Kalau Trump, andai kan run bukan dari Partai Oh, Republik, oh tapi iya, Partai Demokrat, waduh, dia diserangnya paling enak, sasaran yang sangat empuk bagi kalangan gereja. Ya, betul pertama betul. mungkin dia apa maksudnya, ya itulah istrinya berapa ketiga lah, ini tidak pernah kan terjadi presiden Amerika punya istri ketiga seperti ini, dengan isu-isu moralnya, dengan gamblingnya lah, dia apalah segala gini, sasaran sangat empuk sebenarnya. Fortunately dia running dari Partai Republikan dan di shield oleh Betul. Partai Republikan dengan isu-isu itu. Ya sebenarnya menurut saya kok nggak pernah dengar terang ada ngomong masalah aborsi lah, apa LGBT lah dalam kampanye, nggak ada tuh. Dua debat pun tidak ada ditanyakan gitu, no, you know. Pembisik-pembisiknya Trump itu sangat Ya, pintar sekali untuk membelokkan isu. Beliau kan ini ya apa namanya TV personality ya, dan dia tahu betul apa yang disukai oleh pendukungnya. Lebih baik entertain base-nya daripada menimbulkan isu-isu yang menjadi kontroversi, dan itu terus yang diakumulasi. ya, Zaman begini, Buce masih dibicarakan lock her up, buat iya, apa? Gitu kan. Tapi ya itulah Trump. ya. Saya sangat disappoint dengan kata-kata seperti itu. Karena secara tradisional biasanya setiap presiden Amerika bagaimana mereka tidak pernah mau mengkritisi presiden sebelumnya. Kenapa? Untuk menjaga wajahnya Amerika di dunia gitu loh. Kita itu satu gitu. Kita tidak terpecah. Ini kita punya ini. Biasanya mereka, nah ini dengan itu lock her up apa itu kok tidak bagus banget gitu, dan itu diikuti oleh pengikutnya gitu loh ya. Ya. Nah, sekarang mengenai menurut kamu dari peta daripada ini ada kecenderungan, walaupun tidak diprediksi, ada kecenderungan bahwa tiga state penentu ini kemungkinan akan ke Biden gitu. Bisa begitu. Dua yang saya pikir bisa secure untuk Biden, Wisconsin dan Michigan. Gitu ya. Terutama kalau kita perhatikan tadi permasalahan unified government dan divided government ya. Ya. Seperti Michigan misalnya gubernurnya adalah maaf Demokrat yang kemarin mau diculik itu Hmm. sama kelompok white supremacist. Akan tetapi yang berkuasa di Senat itu sebaliknya. Nah, saya kira ada kekuatan, siapa yang lebih kuat ini tergantung ya. Tapi saya melihat kecenderungannya karena kemarin juga selisihnya pada tahun 2016 itu Trump kecil di sana, bisa jadi akan flip itu ke arah pendukung Demokrat. Itu saya pikir. Tapi ini saya sampaikan lagi bahwa ini masih sekedar prediksi karena yang Faktor-faktor terakhir penentu yang ya, ya faktor menentu. Tapi yang terakhir itu
yang harus kita waspadai itu voter turnout pada saat eh, tanggal 3 itu. Hmm. Karena tanggal 3 itu tidak akan bisa kita yakin 100% apalagi dengan begitu banyaknya, dan mungkin panitia akan overwhelm ya menghitung mail in ballots, berikut juga absentee ballots, dan harus perhatikan lagi bahwa penghitungan suara itu masing-masing state itu kan beda-beda. Ada Ya. yang sudah dihitung kira-kira 13 state itu sudah mulai perhitungan dan boleh dibuka amplopnya. Tapi untuk daerah-daerah lain atau state lain itu belum. Nah, ini daerah salah satunya yang harus diperhatikan juga di California itu belum kan? Oh, Betul nggak? California sudah. Oh, California mulai California sudah? Oktober sudah. Saya punya Oh, sudah. sudah mulai diperhitung kan? Ya, jadi kan tanggal 5 Oktober itu kan mulai ya. Tanggal 7 Oktober udah di-mailkan. Saya udah terima tanggal 9 mailnya. Mhm. Saya masukin, langsung saya bawa ke Dropbox di library California di ini Alhambra. Tidak ada Alhambra? antri sama sekali, tidak ada orang, aku Mhm. langsung masukin situ. Mhm. Dan kita bisa tracking. Saya tracking, saya sudah lihat, saya punya udah diterima dan dihitung pada tanggal 12 Oktober. Jadi udah di Oh, yes. sudah dihitung. Oke, oke. Bagus. Karena saya tidak bayangkan 1 juta surat suara dihitung dalam satu hari, apa bisa ya? Iya. Aduh, saya Soalnya kasus kalau perhitungan ulangnya Gore versus Bush itu saja memakan waktu 79 hari loh. Itu perhitungan itu setelah ditutup saat pemilihan selesai. benar. Itu kasus satu. Bagaimana dengan kasus sekarang yang mail in itu ballots yang begitu banyak dan orang memilih untuk tidak turn out di saat pemilihan. Saya setuju. Saya tidak tahu dari mana pemikiran bahwa mau bisa dibuka dalam satu hari. Karena waktu kemarin aja waktu kita pemilu di LA, saya kan ke KJRI ya, itu cuma 4.500 suara loh. 4.500 suara. Saya lihat itu perhitungan dari pagi sampai malam, sampai jam 10 malam. 4.500 suara. Ini 1 juta suara. Siapa yang mau hitung begitu banyak gitu, no? Belum lagi ini yang ini salah inilah, salah inilah. Aduh. Ada satu lagi yang agak mengkhawatirkan ya, saya kira Buce. Semalam saya mengikuti diskusi Jeffrey Winter, American Political Scientist yang dari Northwestern University. Dia menyampaikan bahwa eh, jangan misleading dengan memperhatikan televisi pada saat malam pemilihan. Tuh. Karena mereka hanya bisa memperkirakan, karena banyak vote belum di count kan, belum dihitung. Ya. Tapi kadang-kadang ini TV suka nakal dan suka kalau kelihatan sudah ada kira-kira landslide gitu untuk salah satu pihak, mereka dengan dengan berbangganya mengklaim bahwa oke, ini kemenangan ada di pihak satu dan yang lainnya enggak. Dan itu sangat berbahaya sekarang kalau saya pikir, karena kalau ternyata memang perhitungan yang setelah nanti selesai atau belum selesai dan masih terus berlangsung itu menunjukkan hal yang Itu yang berbeda. berbeda. Ya. Itu sudah cukup untuk menggerakkan. Nah ini Buce, sudah cukup untuk menggerakkan pihak yang kalah Hmm. untuk bergerak. Hmm. Nah, ini pesan-pesan yang disampaikan oleh contohnya presiden yang sekarang untuk stand back, stand by, misalnya gitu, itu betul-betul diterjemahkan secara literally oleh kelompok-kelompok yang akan mendefend uh, pilihannya. Ya. Tidak dari satu kubu loh. Kalau saya perhatikan kubu yang lainnya, kubu Biden misalnya juga mereka sudah betul-betul bersiap-siap itu sepertinya. Hmm. Nah, ada perbedaan karena kemarin kan Voice VOA kan mau datang ke LA tanggal 3 datang, dia telepon saya mau wawancara tanggal 4 setelah election. Nah, dia bilang Pak Buce tahu nggak ada di mana mereka kumpul Demokrat atau Republikan. Jadi saya kontak nih Demokrat, kebetulan saya kontak Julia Go yang adalah Vice President East West Bank yang mendukung ini. Julia, kamu tahu nggak ada kumpulan di mana Demokrat pada malam itu atau hitung suara? Mereka mau itu kan? Nggak ada katanya. Hah? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kalau menang bagaimana? Ya pakai Zoom aja. Oh, gitu. So ini interesting. Padahal di California loh. Ini kumpulnya California, ini kumpulnya Demokrat. Nggak ada katanya event yang kayak begitu untuk menjaga crowd. Oke, mereka melalui Zoom aja.
Nah, saya tanya teman-teman saya yang di Republikan, ada Anton Sihotan, ada Leonci, Yip. Saya tanya, Indonesian American for Trump kalian kumpul di mana? Oh, ada Buce katanya ada di Newport Beach, itu mereka kumpul ini. Oh, jadi ada dua perbedaan tampaknya gitu ya. Di kalangan di Republikan memang ada kumpul, ada organize untuk dikumpul. Kalau Demokrat tidak ada gitu loh. Jadi ini yang saya tahu ya. Sampai saat ini itu yang saya tahu. Mungkin ada informasi lain lagi. Nah, kemungkinan untuk mengorganisir kayak gitu bisa jadi kalau orang berkumpul gitu, bisa ini ya, bisa mungkin ada ini. Cuma saya rasa kalau kita Indonesia dan Amerika for Trump tidak akan melakukan something gitu loh. Saya bilang jangan ya, jangan-jangan ya, kita jangan ikut-ikutan. Kalau ada kayak gitu misalnya white supremacist, jangan dong ikut-ikutan gitu, malu-maluin banget gitu ya. Ya. Saya kira itu bagus sekali ya, Buce ya. Artinya penggerak-penggerak diaspora Indonesia memilih untuk memilih untuk vote ya, tapi jangan terlibat terlalu dalam mungkin ya dari permasalahan sistematis yang terjadi di American demokrasi ini. Karena ini saya pikir demokrasi tidak akan hilang, tapi demokrasi akan selalu dikontestasi. Harus. Artinya selalu akan di-challenge terutama di negara yang mengklaim bahwa ini adalah demokrasi paling besar di seluruh belahan dunia. Saya pikir itu akan terus terjadi karena permasalahan secara struktural yang sedang dialami oleh Amerika Serikat ini sebenarnya masyarakat Indonesia itu tidak terlalu terkena banyak dampaknya ya saya pikir ya, dan juga warga Asia lainnya, tapi terutama untuk warga kulit hitam dan yang mereka punya sejarah panjang slavery ini yang kasihan. Ya, turn out to be bahwa kita kurang diperhitungkan terus terang. Jadi yang dilihat oleh mereka banyak adalah saat ini tren yang baru, kamu tahu enggak dari mana? Dari ASEAN Amerikan saat ini yang paling tren yang diperhatikan oleh dua pihak ini. Bukan Tionghoa, bukan dari Taiwan, bukan dari Indonesia, Filipina, bukan. You know which one? Apa tuh? Indian. Oh, Iya, karena Amerika. faktor Kamala? Bukan maksudnya Beda fotonya, juga. orangnya. Nah, ini studi terbaru dari Pak Dino Patijalal, chairman Mhm. daripada IDNG, Indonesia Mhm. Development Global. Kemarin kirimkan kita laporan, ternyata tahu nggak, income paling tinggi dari Asian American di Amerika, tahu nggak siapa? Orang India. Saya kaget banget. Tahu nggak berapa? $110.000 per tahun Oh rata-rata. iya? Wow. Itu mereka yang kerja di medik mungkin ya, dan kerja di sains ya? Rata-rata, average. Rata ya? Oh, rata-rata. Wow, oke. Rata-rata, so itu income paling tinggi. Dan populasinya mungkin di bawah 1%. Saya nggak tahu. Saya mungkin lebih banyak dari orang Indonesia, for sure. Mhm. Tapi $110.000 loh. Itu luar biasa itu. Saya, tahu nggak Indonesia berapa? 56.000. Masa, waduh, jauh banget. Betul banget. Kita di urutan ke-10 lah gitu. Ada Chinese, Jepang, apa gitu. Paling Baru tinggi baru orang di bawah India. kita Myanmar gitu ya, Kambodia. Saya terus terang, kan kalau mau cari roommate, saya nggak mau orang India, karena saya takut nanti bawa kari gue punya rumah nanti kan. Itu rasis itu. Aku terasis banget. Aku udah mau bawa kari. Tapi itu Ternyata, memang jadi ternyata itu pertimbangan ya. luar biasa, men. Dan diiyakan oleh beberapa teman saya namanya yang Peter kasih tahu, iya Buce, mereka yang punya hotel Western Inn, mereka punya Subway, mereka Ya, punya gas station, Game 7-Eleven. 7-Eleven, dan di Valley. Nah, menariknya ini kayaknya jadi kita tuh tidak dalam di bawah, tidak ada di radarnya mereka. Both of dari Demokrat dengan Republik tidak ada tuh Indonesia dan Amerika. Betul, betul. Ya. Diaspora Indonesia itu kita tidak di radar mereka, tidak dihitung. Yang dihitung itu orang India karena mereka punya penghasilan tinggi. Nah, Betul. Kamala, jadi kemarin waktu saya kebetulan saya tahunya waktu saya kemarin kan uh, namanya Zoom dengan Kamala. Sebelumnya itu kan Oh ada ya? ya saya kan jadi itu Wow. kan privilege. Jadi orang luar kan nggak tahu, hanya yang Zoom aja dengan ini yang tahu. Nah, yang diwawancara itu ada 4 orang kebetulan adalah artis-artis daripada India. Ada namanya Kumar, apa gitu. Wow, saya kan Gitu. Oh ya. ya, ada tentu Komedian-komedian ya. komedian, Hmm. bintang film kan. Ada Connie Chun, ada Margaret Cho dari Korean Community. Ya. Hmm. Connie Chun kan udah tahu anchor dari ini.
Tapi India seperti, hah? India kenapa ada di sini? Oh, ternyata karena inilah yang mau ditarik oleh all Iya. pihak. Karena mereka punya financial keuangan sekarang ini. Mm. Kalau istilah saya orang Yahudinya Asia. Iya, iya. Itu Orang istilah Yahudi Asia ini. istilah yang saya dengar juga dari kalangan Tionghoa Indonesia di sini ya, di Chicago ya. Mereka melihat orang India itu kayak 11-12 gitu, Nah, nggak berbeda jauh dengan Jews-nya yang ada di sini. Dan saya kebetulan juga mengamati mereka itu rata-rata tinggal ada dekat daerah saya nih, Skokie. Itu eh, kalau lihat ke high school-nya mereka, dan kalau mau diperbandingkan dengan CPS atau Chicago Public School, komposisi demografinya gitu jauh itu didominasi oleh Indian dan didominasi oleh Jews dan tingkat Jews. Mengerti Jews itu apa? ya Jews. Jews Oh, Yahudi Jews. Yahudi Oke, Yahudi. Jews Terus? Yahudi. Dan mereka itu berkompetisi di sekolah itu dan high school yang ada di daerah situ itu memang secara standar keilmuan matematika terutamanya STEM itu oh mereka di atas rata-rata. Itu. I see. Saya Iya, iya. kebetulan tinggal di Alhambra di Chinatown. Jadi saya dalam katak dalam tempurung. Saya kira orang Tapi mengorganize diaspora itu kan membuat Bucai tahu segala rupa persoalannya. ya lumayan. Tapi saya masih juga dalam katak tempurung karena kita ada diaspora Indonesia, tidak ada dari orang berdarah India. Berdarah Tionghoa banyak gitu loh. Saya Oh selalu iya. kira dari Cina atau dari Indonesia ini yang paling pintar. Ternyata bukan. Orang India ini Orang India. pintar-pintarnya. Luar biasa Mm-mm. ya. Jadi ini Iya. Dan silakan teruskan. ya, dan saya kira ini adalah fenomena menarik. Apa orang Yahudi baru dari dari Asia ini adalah orang India ini ya. Jadi apa kekuatan yang baru yang tidak pernah diperhitungkan, tidak pernah di sebelah mata, kiranya mulai ini. Dan saya rasa, nah kamu rasa kalau menurut kamu sendiri analisa kamu, kira-kira orang India berpihak pada siapa? Pada Republik atau pada Demokrat? Ini berdasarkan pengamatan sekilas ya, saya kira karena masyarakat India yang saya kenal di sini rata-rata itu mereka lawyer ya. Jadi pendapatan mereka pun tidak seperti pendapatan masyarakat India yang mungkin mereka punya chain eh, seperti Subway ataupun apa sih namanya tadi 7-Eleven atau bekerja di sektor lainnya. Mereka mereka yang bekerja lawyer itu terutama mereka lebih lebih cenderung ke Trump ya. Tapi dilihat lagi dari sejarahnya mereka datangnya itu pada saat kemari itu bersusah payah atau enggak. Nah, itu menentukan sekali. Kalau mereka datang ke sini bersusah payah, artinya orang tuanya mereka itu merintis apa namanya usahanya dari bawah. Itu kok cenderungnya mereka lebih milih ke Biden atau ke Demokrat. Karena dari pembicaraan saya dengan mereka, mereka dari kecil pun sudah terlibat dengan pembicaraan politik yang minoritas, terutama karena mereka merasa tidak tidak mayoritas memperjuangkan minoritas Indian itu penting dan Demokrat yang memfasilitasinya. Tapi ada juga sebagian lain yang mereka datang kemari sudah memang punya modal cukup, mereka sekolah di sini dan mereka bisa jadi adalah orang-orang yang sekarang menjadi top CEO di beberapa tempat. Ya contoh saja mungkin bisa diambil Google ya. Itu salah satunya bisa kita perhatikan ya cenderungnya ke Trump ya. Iya. Jadi saya kira mungkin karena berdasarkan daripada income per kapitanya yang di atas $400.000, yang akan kemungkinan terefek oleh polisi daripada Biden, ya itu mungkin akan membuat banyak yang cenderung ke Ya, Republikan itu karena bisa. tidak mau kena tax ya. Nah, Ya. tapi yang karena berdasarkan perasaan ke apa ke apa kebangsaan, bukan kebangsaan apa gimana, karena Kamala kan ada berdarah India. India gitu ya. Ya, kayak kita juga dulu waktu Obama pernah ke sekolah di Indonesia. Orang Indonesia banyak support Obama gitu kan. Wah, karena dia kita sama-sama merasa apalagi dia bisa makan bakso dan dia apa Nasi goreng. sate dan nasi goreng. Jadi Obama adalah bagian kita orang Indonesia. Kita support itu.
mungkin bisa itu jadi bisa dua-duanya ya kayaknya. Bisa-bisa faktor itu. Apalagi kalau Kamala Harris. Kamala Harris tuh saya pikir walaupun dia VP ya, calon VP, Vice President, tapi dia memiliki karakteristik yang inklusif, hampir mirip dengan Obama ya. Obama juga inklusif karena berbagai identitas ada di dalam dirinya. Hmm. Darahnya pun campur antara putih, hitam. Hitamnya juga bukan African American, tapi kan dari Kenya kan. Hmm. Kamala Harris juga begitu. Walaupun tidak ada darah putihnya, tapi dia ada turunan dari India dan ada turunan juga dari apa namanya Jamaika. Faktor itu saya pikir menentukan dan menjadi daya tarik sendiri. Dan saya tidak yakin kalau misalnya memang betul ada African American yang memang betul di Amerika lahir dan menetap di Amerika itu bisa sedemikian besar daya tariknya dibandingkan Obama dan Kamala. Gitu ya. Ya. Saya kira di antara dua figur tokoh yang ini memang mereka yang paling menonjol lah gitu kayaknya ya. Kalau Hmm. kita kalau kita dari Indonesia gimana? Yang kamu dengar, yang kamu rasa dari masyarakat diaspora Indonesia yang menonjol yang kita bisa diangkat itu kira-kira siapa? Figur masyarakat Indonesia maksudnya? Ya, yang masuk dalam politik Amerika. Wah, saya nggak berani itu karena saya sendiri kan tidak aktif dalam diaspora. Mungkin Buce sendiri yang mengerti. Tapi saya kira seperti contohnya di sini, Di ya Chicago. Chicago di ada. Chicago kan itu Pak Martino Tangkar itu udah sampai White House ya. Robert Kiro. Iya, maksudnya nama beliau tuh sudah ada di sana gitu. Kalau saya pikir eh, apa sih namanya link beliau itu bisa dan sangat bisa untuk diaktifkan itu untuk menggerakkan. Tapi saya kira Pak Martino wise sekali ya. Saya pikir karena beliau tidak terlampau senang untuk mencampur adukan kepentingan apa namanya perpolitikan domestik Amerika dengan perjuangan yang sedang dijalankan oleh diaspora. Saya kira begitu. Belum sampai saatnya nanti mungkin saya pikir kalau misalnya memang pro itu presiden yang terpilih nanti ke arah diaspora mungkin mungkin bisa linknya beliau diaktifkan mungkin ya. Tapi saya sudah lama loh nggak ngobrol dengan Pak Martino. Ya, terakhir saya ketemu Pak Martino kita duduk sama-sama waktu apa Indonesia Festival di LA. Jadi saya temani. Hmm. Nah, he's my friend. Tapi saya kira Pak Martino mungkin akan mendukung Republik, of course, karena Pak Edward Wanandi adalah pendukung utama Republik, Oh ya, gitu ya. ya. Nah, kalau kita saya kira di toko kemarin yang sempat kita semua exciting, diaspora Indonesia ini adalah yang jadi hakim agung di New Orleans, yang wanita itu loh, siapa lagi namanya itu, yang saya lupa namanya, tapi itu salah satu figur yang kita kira akan bisa running. Nah, yang di LA ya belum ada, kita masih belum ada sih ya. Mas belum ada. Lihat lah gimana. Nah, jadi kira-kira jadi menurut kamu ini 3 state yang menentukan ya. Hmm. Apakah ada kemungkinan uh, apa hasil dari election ini bisa naik sampai ke Supreme Court? Karena kalau naik ke Supreme Court kan pasti Republikan. Apa yang bisa hal apa yang bisa membuat hasil daripada election ini dibawa ke Supreme Court menurut kamu? Iya, tadi saya di webinar yang tadi saya sampaikan 3 skenario itu, tapi saya lupa ya apa yang warna kuning, apa yang warna orange. Tapi ada kemungkinan bila em, tidak ada pemenang secara decisive. Gitu ya. Artinya kalau misalnya setengah-setengah tuh Status quo. electoral ya electoral college-nya mereka berdua sama ternyata perhitungannya. Dan itu akan memicu. Nah, ini memicu entah itu apakah yang terjadi pada saat 2000 tahun 2000 pemilihan antara Al Gore dan siapa namanya George W. Bush atau ini ada amandemen ke 12 ini yang memberikan peluang pertama kalau memang tidak ada presiden terpilih pada saat waktunya namanya safe harbor pada tanggal 8 Desember itu perhitungan sudah disertified. Artinya sudah di lock dan sudah bisa sebenarnya dilihat pemenangnya tapi tidak ada pemenangnya. Artinya tanggal 20 Januari nanti nggak ada yang dilantik itu bisa diambil alih oleh Nancy Pelosi sebagai apa sih namanya House Majority Leader. House Majority Leader sampai pada saatnya perhitungan entah itu perhitungan ulang atau lain sebagainya itu berhasil. Tapi bisa jadi sebelum itu terjadi dan itu mungkin nggak tahu ya saya sudah pernah
ada apa enggak dalam sejarah Amerika, saya kira belum mungkin ya. Tapi kalau memicu Supreme Court untuk turun tangan, itu memungkinkan sekali dan itu sudah dipersiapkan oleh Republikan skenario seperti itu, terutama untuk di daerah-daerah yang toss up dan terutama di Florida. Apabila itu terjadi lagi, itu bisa memicu Supreme Court untuk turun tangan karena begini masalahnya Buce, Supreme Court di Amerika itu kan nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia itu kita punya Mahkamah Konstitusi selain Mahkamah Agung, Enggak, ya. ya kan? Supreme Court itu adalah Mahkamah Agung yang di sini segala hal yang bertentangan dengan konstitusi masuknya juga ke Supreme Court. Hal-hal lain yang berkenaan dengan pemilu masuknya juga Supreme Court. Nah, si Amy Coney Barrett ini yang baru saja dilantik, tadi kan saya sampaikan dia itu intern pada saat kontestasi suara di Florida bersama juga Brett Kavanaugh. Dua orang itu mereka yang mempersiapkan segala dokumen dan akhirnya memberikan landasan yuridis memenangkan Bush. Artinya dia yang defend sebagai lawyer yang internnya Justice Anthony Scalia dari Republikan tentu saja. Sekarang sudah menjadi salah satu Supreme Court Justice. Apalagi jalan yang dapat menghalangi dua orang ini, Brett Kavanaugh terutama, dan siapa namanya, Amy Coney Barrett, untuk membantu memenangkan Trump, begitu. Ada skenario lain yang diaktifkan melalui amandemen ke-12 ini, yaitu ketika memang tidak terjadi keputusan, itu bisa dikembalikan lagi electoral vote-nya ke setiap negara bagian, dan biar setiap elektorat itu untuk mengcasting their vote dan mengirimkannya melalui partai. Nah ini, melalui partainya ke uh, presiden senat yang incumbent, yaitu Mike Pence sekarang ini, untuk penghitungan electoral college. Dan yang perlu diperhatikan ini bisa ramai karena tadi misalnya gubernurnya itu adalah Demokrat, kemudian senatnya di state itu ternyata berbeda dengan gubernur. Mereka-mereka dari Republikan dan Demokrat itu mereka elektoratnya itu akan mengirimkan suara yang berbeda, sampainya berbeda waktunya ke Senat yang nanti akan melakukan perhitungan kembali electoral college. Itu rumit dan sulit sekali, dan itu kejadian pada tahun 1876 pada saat itu Hayes melawan Tilden. Nah, itu pernah terjadi pada masa itu. Jadi ada presidennya itu apa namanya Buce itu. Kalau itu pun terjadi, itu jalan yang bisa ditempuh oleh Trump karena nanti decision-nya itu akan ada di tangan Pence sebagai presiden dari Senat dan dia kan Republikan. Karena tidak ada aturan dalam amandemen tersebut yang menyebutkan siapa yang menghitung. Dihitungnya tuh di mana sebenarnya? Dihitungnya di House of Rep atau di Senat? Oh, itu pusing deh itu. Oh, itu amandemen apa sih bunyi amandemen ke-12? Oh, wah, nih komputer saya mati lagi yang satu lagi. Coba kira-kira Eh, kira-kira aja. Maksudnya apa? Kira-kira amandemen ke-12 itu kan sebenarnya aturan mengenai bahwa pasangan presiden dan wakil presiden itu adalah dalam satu paket. Jadi tidak runner up. Jadi sebelum sebelum amandemen ke-12 itu tahun 1933 diratifikasi dalam konstitusi ya. Itu runner up itu yang akan jadi wakil presiden. Dan kemudian di dalamnya itu ada aturan-aturan yang pada akhirnya eh, bisa mempersyaratkan bahwa yang incumbent ini ketika terjadi misalnya close call ini ya, election yang tidak decisive ini untuk mengambil langkah-langkah eh, pengaman karena kekosongan commander in chief itu tidak boleh ada dan jangan sampai terjadi di Amerika ini. Ah, saya tidak pernah tahu ada hal itu. Saya sering dengar yang nomor satu bahwa Mm, kalau itunya selisihnya sedikit bisa ke Supreme Court. Nah, mm. yang kedua ini saya tidak tahu nih bahwa ada kayak begitu. Jadi kalau Nah, tidak ada mm. dikembalikan lagi saya tidak pernah tahu. Gimana? Nah, ini bisa baca di artikel yang beberapa hari kemarin tuh bagus banget ini untuk mempelajari ini. Itu artikel di Atlantic, Buce. Ya. Nanti bisa dicek itu. Itu betul-betul kasih lihat bahwa pernah ada preseden pada tahun ketika Hayes dan Tilden tuh 1876 itu pernah terjadi dan apa yang apa namanya isu apa yang menjadi apa namanya decision akhirnya nanti.
Nah, isu yang Tapi ya itu Supreme Court itu mungkin loh itu sebelum sebelum skenario yang berikutnya. Tapi Supreme Court itu akan digunakan dengan segala daya upaya kalau misalnya kelihatannya kemenangan itu tipis. nah yang ketiga, kan kamu ada bilang ada tiga kemungkinan. Hmm. Ini Itu satu ya. tadi yang jadi kita balik lagi ya. Pertama ya, yang pertama biar biar jelas nih. Jadi skenario pertama itu landslide, semuanya apa Kelihatan, namanya kelihatan. Bedanya banyak. kelihatan bahwa kemenangannya itu udah nggak bisa Ya, di-contested lah gitu lah. Ya walaupun itu juga pasti nggak ada semua pihak yang suka juga, tapi yang jelas semua sudah jelas yang menang siapa. Tapi kedua, eh, saya kira ini kan mulai warnanya kuning ya. Mulai warnanya kuning itu ketika itu memicu Supreme Court untuk turun tangan. ya. Eh, Election itu tidak tidak sedemikian jelas decision-nya atau decisive-nya eh, memicu seperti yang terjadi pada tahun 2000 di Florida ketika Al Gore eh, dan George W. Bush kemudian perhitungan suara ulang dan kemudian Supreme Court yang turun. Ya. Siapa yang menang decision-nya itu di tangan Supreme Court dan itu sangat bisa sekali. Apalagi sekarang kan 6-3 kan. 6 itu adalah dari Republikan judge-nya, kemudian kan 3 dari Demokrat. Yang keempat itu warnanya udah mulai orange. Nah, mulai orange ini memang jarang terjadi dan baru sekali terjadi pada masa yang tahun 1876 itu mengaktifkan kembali yang namanya amandemen ke-12. Ah, Nah, itu yang skenario nomor 3. Dan yang skenario terakhir itu ya ketika satu pihak tidak mau mengakui kemenangan, itu akan berabe lah gitu deh. Saya nggak mau ngomong jauh, tapi berabe aja. ya. Understand. Ya, jadi terima kasih Tri. Kau punya info ini sangat berguna, terutama untuk Sama-sama, saya. Buca. Ya, Hmm. moga-moga untuk teman-teman kita diaspora Indonesia juga ya. Jadi kita berharaplah siapapun presidennya kita akan dukung ya. Moga-moga tenang-tenang aja. Diaspora Indonesia, tolong semua vote ya, harus di vote. Siapapun pilihan kalian vote ya. Tapi jangan terprovokasi deh gitu ya. Jangan ikut-ikutan deh. Jangan ikut-ikutan. Jangan malu-maluin kita gitu loh ya. Nah gitu ya. Terima kasih. Sampai ketemu ya, Patri. Ya, Makasih juga, Buca. Salam buat diaspora Indonesia. thank you. Bye bye. Bye.